Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di bengkel Yunus Motor ya. Oke, kali ini depan saya ada sepeda motor Matic ya. Kali ini saya akan berbagi tips persiapan sebelum motor dipakai untuk mudik Lebaran ya, atau perjalanan jauh. Mungkin ratusan bahkan ribuan kilometer ya. Apa saja yang perlu dicek? Yuk kita cek satu persatu ya. Pertama yang perlu kita ganti olinya ya. Oli mesin itu wajib diganti sebelum melakukan perjalanan jauh ya. Ya, ini udah jelek. Jadi kalau mau jalan jauh atau buat mudik sebaiknya ganti yang baru ya olinya. Untuk Matic ada dua macam ya olinya. Yang di sini oli mesin, yang di belakang sini ada oli gardan. Jadi untuk oli gardan ini lebih lama gantinya. Tapi kalau udah jelek, ciri-cirinya sekitar 10.000 km biasanya, 8.000 sampai 10.000 km biasanya oli gardan itu udah jelek. Kalau udah jelek sebaiknya diganti juga ya oli gardan kalau mau melakukan perjalanan jauh. Oke, seperti ini ya oli gardannya. Jadi untuk oli gardan itu nggak bisa hitam kayak gini ya, soalnya oli gardan itu nggak kena panas ya, kena panas secara langsung, jadi jarang bisa hitam banget loh. Oke, untuk selanjutnya kita cek lampu-lampunya ya. Kita cek lampu-lampunya karena lampu itu sangat penting ya, jauh dekat juga harus hidup, wajib hidup ya. Terus di sini lampu kota juga wajib hidup, kalau udah hidup semua nggak usah diganti ya. Terus kita cek sennya, sen kanan, sen kiri oke hidup juga. Untuk yang bagian belakang loh, lampu nyala semua ya, lampu sen, lampu kota, terus sen kanan juga nyala ya. Oke, untuk lampu-lampunya aman ya, jadi nggak ada yang perlu diganti. Lampu wajib hidup ya kalau mau melakukan perjalanan jauh, soalnya sangat penting nanti kalau ketemu malam hari atau kena tilang polisi juga bisa. Oke, lanjut kita cek bagian pengeremannya ya. Ini dari rem depan. Untuk rem depan ini nggak ada masalah ya, ini masih enak. Terus untuk kampas remnya juga masih ada tuh. Di sini kelihatan sih tuh, kelihatan masih ada kampasnya dan masih lumayan tebal, jadi nggak perlu diganti ya. Dan remnya juga masih cetek nih, enak, masih empuk. Untuk bagian rem belakangnya ini dalam banget ya tuh, dalam banget. Kita cek setelan rem belakangnya. Nah, ini udah habis tandanya kalau setelan rem udah maju kayak gini ya. Sebenarnya masih bisa di setel, tapi takutnya nanti nggak balik kalau terlalu maju ya. Jadi kalau udah habis kayak gini, ini udah panjang ya, dan paha remnya udah maju banget, jadi ini sebaiknya kita ganti ya kalau kampas remnya habis kayak gini. Tapi kalau masih bisa di setel, ini dimajuin aja, nanti bisa cetek. Jadi ini sebaiknya kita ganti, kita lepas dulu ya. Udah waktunya ganti ya, jadi kita ganti sekalian. Oke ya, sekarang setelannya udah pas di belakang nih. Remnya juga cetek ya sekarang. Remnya cetek ya. Nah, kita tes. Oke ya, sudah selesai ya bagian rem. Ini tadi untuk
oli udah ya, oli mesin, oli gardan udah, terus lampu-lampu juga udah, bagian pengereman juga udah. Selanjutnya kita cek bagian mesinnya ya. Untuk motor yang mau dipakai jalan jauh, kalau mesin nggak rewel atau mesin normal, nggak usah diapa-apain, nggak masalah ya. Cukup servis ringan aja, nggak masalah, nggak usah dibongkar-bongkar, nggak masalah. Jadi kita cuma bersihin ini aja, filternya ya, filter udara kita bersihin. Karena filter udara yang kotor itu mempengaruhi performa motor ya. Jadi kadang udaranya kurang, bensin juga jadi boros, atau top speed juga jadi berkurang kalau filter udara terlalu kotor itu. Oke, ternyata masih bagus ya tuh. Ini kemungkinan masih baru juga, masih bersih. Jadi ini nggak perlu diganti. Tapi kalau udah hitam semua ya, ketutup debu semua, sebaiknya ganti kalau mau perjalanan jauh. Tapi kalau masih bersih seperti ini ya, atau lebih kotor sedikit nggak masalah, bisa dibersihin juga. Ini tinggal pasang lagi aja ya. Oke, selanjutnya kita tes nyalain dulu ya. Ini untuk bagian mesin kalau nggak ada kendala ya, buat sehari-hari nggak ada masalah, nggak perlu dibongkar-bongkar ya. Kecuali kalau ada suara kasar atau gimana harus dicek dulu ya sebelum melakukan perjalanan jauh. Oke, selanjutnya untuk ban juga perlu dicek ya. Untuk yang di sini bannya masih bagus. Kalau halus sebaiknya diganti ya kalau halus. Kalau di sini kan masih bagus, jadi nggak perlu diganti. Depan belakang juga masih bagus ya. Nah, untuk terakhir kita cek pada bagian CVT-nya ya. Soalnya untuk matic strength mau putus itu nggak ada tanda-tandanya gimana ya. Jadi sebaiknya kalau sebelum melakukan perjalanan jauh, sebaiknya kita cek dulu bagian CVT-nya juga. Kita bongkar ya. Oke, untuk strength-nya masih bagus ya, belum ada retak sama sekali, jadi ini nggak perlu diganti ya. Kecuali kali di sini udah pada retak-retak atau mau putus, sebaiknya diganti. Kalau masih kayak gini aman ya, nggak perlu diganti. Untuk roller-rollernya juga nggak ada masalah, ini nggak perlu diganti juga ya. Cuma di sini kan nanti kita bersihin aja, ini banyak oli-oli yang belepatan, kita servis ringan aja, kita bersihin dan kita kasih vaselin. Untuk bagian CVT aman ya, jadi ini tadi cuma saya vaselin aja. Terus fan belnya juga masih bagus ya, ini cuma bersihin terus ganti seal yang bocor ya. Selanjutnya kita rakit kembali. Oke ya, mungkin cuma itu aja yang kita cek ya, mulai dari oli, lampu-lampu, pengereman ya, terus ban, terus pada bagian CVT untuk motor matic ya. Tapi untuk motor manual atau yang pakai rantai, sebaiknya dicek bagian rantainya atau di setel rantainya. Untuk bagian mesin yang masih normal nggak usah diotak-atik, nggak masalah ya. Terus tadi kita cek businya juga udah saya ganti karena terlalu hitam, takutnya mati di jalan. Oke, mungkin itu aja ya yang kita cek sebelum melakukan perjalanan jauh. Insya Allah ini aman ya buat jarak jauh. Oke, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.